Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 24 November, judulnya Dalam Dia Ada Hidup. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 5 ayat 21. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Rasul dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, Putra Ilahi. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 4, dituliskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Rujukan terang hidup di sini adalah hidup ilahi, eksistensi diri yang kekal dan abadi. Karena Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri, Dia dapat memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dicatat dalam Yohanes 10 ayat 17. Dan karena Dia memiliki hidup di dalam dirinya, Dia dapat memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21, Yohanes 14 ayat 19. Kata hidup, zoe, muncul sebanyak 36 kali dalam Injil Yohanes, sekitar 25% dari seluruh penggunaan kata tersebut dalam Perjanjian Baru. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5, selain merujuk kepada sumber kehidupan di planet kita, kata ini juga dihubungkan dengan keselamatan. Di seluruh bagian lain dalam kitab Yohanes, gagasan tentang hidup atau zoe ini paling sering dinyatakan sebagai hidup yang kekal, janji keselamatan. Dicatat dalam Yohanes 3 ayat 15, 16, dan 36, pasal 4 ayat 14, 36, Yohanes pasal 6 ayat 27, 40, 47, 54, dan 68, juga pasal 10 ayat 27 dan 28. Dengan demikian, Yesus yang memberikan kehidupan pada saat penciptaan adalah Dia yang sama yang membawa keselamatan, kehidupan kekal kepada dunia yang terhilang. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16, pasal 6 ayat 40, pasal 10 ayat 10, juga pasal 12 ayat 2 dan 7, dicatat mengapa Yesus datang ke dunia ini. Yohanes 3 ayat 14 dan 15 menuliskan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti ular tembaga yang menggantikan bangsa Israel yang telah digigit ular, demikian juga Yesus menggantikan kita yang telah diremukkan oleh dosa. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang menjadi miliknya. Kristus juga menghendaki agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Karena itu, dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kristus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Karena Yohanes 1 ayat 18 menuliskan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dengan melihat karakter Yesus, kita dapat melihat karakter Bapa. Renungkan hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus tentang karakter Bapa, serta betapa ini adalah kabar baik.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kisah Para Rasul 28. Tuhan memberkati kita semua.